Insya Allah ya Bu ya. Ya, Baik. besok kok insya Allah. Iya emang harus begitu Bu. Kayak saya juga ketika ada orang tua yang bolak-balik sampai berkali-kali saya selalu bilang, ibu harus pede kalau ngomong sama anak, jangan kelihatan gak pede. Kalau ibu ngomong sambil kayak mikir, mama terus kayak kelihatan mikir, anak udah nggak mau dengerin kita Bu. Jadi kalau perlu ditulis Bu, ditulis dulu, tah diserat, di ini terus ngomong di depan kaca Bu ya ngomong, muka saya kalau ngomong gimana ya gitu. Terus sengaja tuh bikinin makan kesukaan atau beliin, ayo kita belanja beli ini kesukaan anak gitu. Nah baru kita ngomong bisa, Insya Allah Ibu bisa. Ya, sekarang Ya ini kan itu, lebih ke apa ya? Kalau memang tahun-tahun kemarin sih memang saya apa ya? Sayanya juga ke kepicu sama emosi gitu. Kalau misalnya dia yang ngelawan apa gitu. Tapi beberapa bulan belakangan ini saya berusaha untuk apa ya? Kalau dia dia ngomongnya keras, ya saya diem gitu, nggak menimpali gitu. Dan kalau misalnya saya ngasih tahu pun kan biasalah anak-anak kan kata Kak Lia tadi bilang kepo kepo aja katanya gitu kan seperti itu. Jadi saya lebih 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 banyak diamnya kalau dia udah mulai saya ajak ngobrol tapi apa namanya meningkat gitu volumenya seperti itu. ya kelihatan kok Bu dari bahasa tubuhnya ketika dia sudah mulai tidak nyaman, sangat terlihat dari jawaban-jawabannya juga terlihat kalau dia udah nggak nyaman. Kita bilang aja, oke, kakak udah nggak nyaman ya ditanya terus sama Umi. Tapi kakak harus tahu, teman kamu, gini, kamu berteman dengan siapapun, sebaiknya Umi kenal. Biar Umi nggak khawatir gitu loh. Jadi Umi tahu kakak kemana, kemana, insya Allah gitu. Jadi sebenarnya Ya. kalau anak perempuan, kalau dia sebelum balik, dikenalkan yang namanya konsep mahram, Bu. Jadi kemanapun dia pergi, sebaiknya kalau masih ada kakak laki-laki atau adik laki-laki, minta ditemani. Jadi itu mengurangi beban kita sebagai ibu-ibu gitu loh Kak Yeni. Beban Ya, kita tuh yang jadi kita ringan. sudah sering tuh saya ayahnya ngasih tahu kamu nih perempuan. Kalau misalnya kamu malam itu bahaya, barangkali ada orang yang kurang baik gitu kan. Itu sudah sering gitu. Yang seperti tadi apa kalian ucapkan itu sudah sering gitu, sudah sering kami 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 bilang sama Naura gitu kan. Cuma nggak tahu tuh ya kenapa ya masih begitu saja gitu. Jadi tapi sekarang mah sayanya berusaha untuk lebih cool down dibandingkan tahun-tahun kemarin gitu yang emang kalau dianya ini ya sayanya juga naik naik hitam lagi. Tapi sekarang saya udah mulai udah kalau misalnya dia udah tinggi saya diam gitu kan. Padahal sih ya memang lebih apa ya kalau ke ayahnya lebih patuh gitu. Kalau sama saya lebih cenderung apa ya uh, apa melawan gitu. Kalau ke saya tuh seperti itu. Jadi ya memang karena ayahnya di luar kota ya, jadi ajak pulangnya juga hanya di sini 5 hari, di luar kotanya 10 hari. Jadi pas 10 hari nggak ada ayahnya tuh ya saya semua itu yang ngadepin gitu tuh seperti itu. Itu tadi tuh Bu, Kak Yeni, apa jangan ngerasa kita adalah orang yang dibebani pengasuhan gitu loh. 5 hari, 2 hari pun ayah ada di sini. Ini anak perempuan, dia sangat butuh ayahnya. Biasanya ayah tuh ngomong cuma sedikit, misalnya nih, nggak ada ya anak ayah yang perempuan keluar tanpa ditemani mahram. Biasanya walaupun dia marah, dia apa, tapi dia nurut Bu, beda sama kita. Biasanya beda. Jadi izinkan ayahnya yang cuma 5 hari itu fokus sama dia, bicara sama dia. Apa sih yang terjadi di luar sana ya ketika malam gitu ya tanpa adanya mahram? Apa sih yang terjadi? Ya kan ayahnya jauh lebih pintar karena dia laki-laki. Bagaimana laki-laki memandang perempuan yang misalnya keluar kelayaban, keluar sendirian atau rame-rame sama teman cikikan di luar kikik begitu. Apa sih yang dilihat oleh laki-laki? Itu yang seharusnya ayahnya sampaikan kepada anak-anak perempuan kita. Itu aja Kak Yen. Allah. Iya, kasih banyak. Iya, sama-sama. Baik, itu mungkin jawaban dari Bu Lia untuk Bu Yeni. Lalu ada pertanyaan lagi nih Bu di ruang chat dari Oh Kak iya, Raidewi. iya Ibu Raide. kalau ada medical check up untuk kesehatan mental itu perlu diulang berapa tahun sekali? Iya, baik. Sebenarnya untuk kalau kalau kesehatan sih setahun sekali ya, untuk kesehatan fisik ya, physically ya. Tapi kalau kesehatan yang namanya kesehatan mental itu sebenarnya yang tahu kita ya. Saya beberapa hari yang lalu ketemu dengan sahabat saya yang udah lama banget saya nggak ketemu.
sebelum setelah pandemi, beberapa bulan setelah pandemi itu sempat menghubungi saya dan menanyakan tentang hal-hal yang membuat dia kenapa jadi takut keluar gitu ya. Saya pikir karena beliau sudah apa ya, usia ini dengan bekal ilmu keagamaan yang luar biasa, dengan hafalan Quran yang luar biasa, saya pikir apa yang dia tanyakan itu hanya sebatas keraguan saja untuk keluar rumah. Tapi ternyata ketika kemarin setelah 2 tahunan ya, 2 tahun saya nggak ketemu, terus saya kok jadi inget gitu, saya hubungin beliau. Dan beliau cerita dengan sambil ketawa, sambil apa gitu, bahwa beliau menjadi apa namanya, menjadi apa? Jadi beliau tuh saking takutnya, jadi beliau hanya perlu psikiater dan minum obat dan diterapi hanya untuk keluar rumah, gitu ya. Padahal kalau secara kita lihat, beliau tidak kekurangan satu apapun, gitu ya. Sebenarnya dalam isu kesehatan mental ini sebenarnya faktor pendukung ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, anak, suami, ya, orang-orang lah yang ada di sekitar kita itu, kalau itu mendukung, biasanya hal-hal yang seperti ini, ya terutama suami lah ya, pendukung, teman kita istilahnya best mate ya, kita bestie kita yang luar biasa itu ya. Kalau perempuan tuh sebenarnya ketika dia sudah bisa mengucapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan dan semua itu keluar ya. Tiap minggu lah, anggaplah kalau tiap hari mungkin suami kita budek gitu ya, dengerin kita gitu, cerita kita gitu ya. Tapi kalau ngedengerin kita misalnya seminggu sekali gitu, ayah boleh nggak seminggu sekali aja bunda cerita doang, ayah dengerin doang gitu, nggak apa-apa kok bu. Itu sebagai istilahnya general check up. Kalau saya bilangnya general cleaning. General cleaning di mana kita memuntahkan semua yang kekesalan sama anak, kekesalan sama apa, kita bisa keluar sendiri. Kalau kita nggak bisa keluar sendiri. Kalau kita bisa keluar itu secara misalnya dengan kaca, tadi juga Bu Drade, saya kalau ngaco kok kayaknya serem muka saya gitu. Saya juga nggak nyaman nih sebenarnya berzoom ria gini sambil ngelihat muka saya, makanya saya lebih nyaman ngelihat kamera daripada saya ngelihat apa hasil muka saya di zoom ya. Jadi kenapa? Karena memang begitulah Bu, ya perempuan tuh asal sudah keluar apa yang dia rasakan, ya, dan ada yang mendengar, minimal yang ngedengerin cuman Masya Allah, Bunda, digini-gini tuh sebenarnya udah selesai. Perempuan itu adalah makhluk tercerdas di muka bumi. Dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara keluar. Makanya kan kata-kata yang keluar dari perempuan berapa puluh ribu kata tuh, lebih banyak dari laki-laki. Kenapa? Allah sudah menyiapkan sebenarnya semua apa ya, secara fitrahnya. Kenapa perempuan banyak ngomong? Lah iya, dia kan banyak yang masuk, banyak yang kepikir, banyak yang dipikir. Ya, banyak yang harus dilakukan. Keluar terus dia ngomong. Ada yang dengerin aja satu. Mau itu anak kita yang sudah dewasa, mau itu suami kita, Bu, ya, Kak Rey. Izinkanlah, minta waktu kapan dia nyaman ngedengerin kita tanpa harus berkomentar. Karena biasanya laki-laki ketika istri keluar ya, istri cerita, curhat, dia maunya ngeberesin. Tapi kita bilang, ayah dengerin aja bunda ngomong tanpa kasih komentar. Nanti juga bunda selesai sendiri kok dengan perempuan itu ketika bicara. Tadi begini nih ya, begini, maunya kan begini ya, tapi begini ya, begini. Lama-lama tuh sambil ngomong dia mikir sambil gini, kenapa juga gitu. Kayak tadi Kak Yeni kan cerita, ya lama-lama akhirnya saya begini. Kan sambil cerita, sambil curhat, akhirnya Kak Yeni bisa dengan mudah langsung menggambarkan, oh ya udahlah mendingan gue begini aja gitu. Itulah perempuan, itu kelebihan kita Kak Rai. Jadi insya Allah toolsnya sudah ada, nggak perlu nunggu setahun sekali, setiap minggu atau beberapa hari sekali. Kalau memang ininya terlalu, jangan sampai stresnya jadi distres gitu ya, minta izin sama pasangan kita yang luar biasa, yang ganteng, yang kasep, yang itu, ayah kapan punya waktu? Kan misalnya kayak Kak Yeni, oh jauh cuman ini sekali. Sekarang mah gampang, ambil HP ya, dengerin ya, pokoknya nama ibu mau ngomong, ayo dengerin aja kalau sudah tak gitu. Wah, mau dia dengerin kayak kagak kayak atau dia kecilin kayak itu suaranya, nggak masalah. Yang penting kita sudah keluar supaya tidak jadi stres, tidak nyimpen di sini. Keluar lewat kata-kata, insya Allah. Ya, semua akan diringankan ya Kak Rey, insya Allah. Bismillah. La haula, mangga. Baik, Ibu atas jawabannya. Selanjutnya ada ke Ibu Siska, silahkan Ibu jika ingin bertanya secara langsung. Silakan Kak Siska, Siska. open mic.
suaranya dinyalain, punten. Iya, maaf. Maaf. Assalamualaikum, maaf. Ini kalian mau nanya. Saya punya anak 3, anak perempuan. Anak pertama itu perempuan. Sekarang udah usia SMA kelas 3. Yang kedua laki-laki usia 13 tahun. Yang ketiga perempuan usia 12 tahun. Jadi yang kedua ketiga itu selisihnya gak jauh beda. Pertanyaannya tuh ini untuk anak laki-laki. Saya juga pernah ya denger ya dari Bunda Eli Risman itu bahwa anak laki-laki butuh sentuhan gitu ya. Ya bener nggak Kak? Maksudnya butuh Sentuhan sentuhan. apa dulu nih? Maksudnya kayak peluk, kayak cium, kayak gitu. Pertanyaannya adalah sudah akhir balik belum? Sudah. Oke, sudah, baik. Nah, anak 13 tahun laki-laki sudah akhir balik. Nah, sentuhan yang seperti apa? Nah, karena dia sudah akhir balik ya. Sekarang kalau dia sudah akhir balik kan jadi peranannya diambil oleh siapa yo pengasuhannya? Lebih banyak siapa yo? Tadi kan saya udah bilang. Ibu apa ya? Saya maaf baru masuk pas tes tanya jawab. Tadi gaptek, tadi kutuk Masya Allah ya. Jadi ini maaf kali ya, pas anak saya tuh jadi lebih ke saya tuh kayak peluk sendiri, cium sendiri gitu. Itu tuh apakah normal di usia segitu gitu? Iya, jadi musel aja itu kalau kata orang Jawa musel gitu, musel cium-cium ke ibunya gitu. Kan agak risih juga ibunya tuh, maksudnya apakah normal gitu? Ya, baik. Jadi gini Bu, jadi ketika anak laki-laki sebelum akhir balik ya, dekatkan dengan ayahnya supaya apa? Ketika dia akhir balik, dia jelas tuh kalau laki-laki mau akhir balik tuh bagaimana, apa yang dirasakan, misalnya yang terjadi dengan pita suaranya, kemudian mimpi basah itu bagaimana, itu ayahnya lah urusannya. Dan ayahnya karena hanya ayahnya lah yang pernah mimpi basah dan bukan kita. Tapi ketika dia sudah akhir balik, dia sudah siap menjadi calon ayah dan menjadi calon suami. Nah, kita ibunya harus lebih dekat dengan anak laki-laki. Kenapa? Karena dia kan harus punya figur wanita calon istri. Ya, nah kalau ibu bilang ini anak suka nguyel-nguyel, suwel-suwel ya nggak masalah Bu, anak saya udah segede gajah 26 tahun, kalau datang lebih nguel-nguel lagi, udah kayak gajah nguel-nguel kelinci gitu. Saya kadang-kadang di kakak gitu, tapi ya itulah gini, ada yang namanya jadi gini, jadi kita tahu Bu, kebutuhan dia akan rasa sayang itu ya seperti itu. Jadi ibu ketika anak laki-laki kayak begitu, berarti kita tahu, oh dia tipikal yang suka dibeginiin. Jadi kalau kita sayang sama dia, kita ngomong-ngomong kayak gitu. Ya tapi nggak usah terlalu lebay. Tapi kita kasih tahu, Kak kan nanti akan jadi misalnya abang nanti kan jadi calon suami bang gitu kan. Nah, perempuan juga seneng loh bang diginiin. Itu jadi cuman bukan laki-laki aja. Jadi kalau abang misalnya nanti punya istri, ya kalau istrinya seneng disayang-sayang gitu. Bahasa cintanya tuh ya begitu. Bahasa cintanya tuh disayang dengan dielus-elus, dicium-cium. Nah itu bahasa cintanya anak ibu tuh. Setiap orang bahasa cintanya beda. Ya ada yang nggak suka digitu-gitu. Ya. Nah, bahasa cintanya anak ibu tuh senengnya begitu. Jadi nanti calon istrinya gampang kalau mau tahu. Ya bahasa cinta suaminya ya itu. Ibu bisa lihat tuh bahasa cinta suami ibu. Ada suami yang kalau nggak ditanya-tanya, kemana sih nih kok nggak ditanya-tanya? Mana nih makanan? Ya bahasa cintanya mungkin ya dengan makanan, dengan menyiapkan segala macam makanan kesukaan dia, itu bahasa cintanya dia. Jadi kalau nggak ada makanan di meja, dia kayak nggak pernah diperhatiin, dia nggak disayang. Nah itu. Jadi ibu sekarang fungsinya adalah wajar nggak nih? Wajar aja Bu, kalau bahasa cintanya adalah